Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulu subhanallah wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa azzarahu wa nasarahu walladzina taba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq hatta yamur amarahum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, jamaah masjid dan musholah baik yang berada di wilayah Grogol, Limo, Cinere dan seluruhnya, saya minta maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Demi Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya dan mahabbah saya kepada beliau yang hadir pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab ini sampai jam 6 doang kata Ustaz di sini nih. Ya, jadi kita singkat aja, udah gigi 4 aja. Yang penting ada manfaatnya. Wow, lama nih ya, 10 menit selalu kayak gopur 10 menit ya. Saudara, kita diberitahu oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Tasbitil Fuadnya. Beliau mengatakan humul syirra ba'da nabiyyihim mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddah. Ini orang-orang yang ada di depan kita ini, para ulama-ulama kita disebutkan dalam buku Tasbitil Fuad. Beliau adalah humul syirra ba'da nabiyyihim, pembawa sir setelah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddah. Cinta sama beliau, menghormati beliau, bahkan kita menjadikan idola dalam hidup kita. Mahabbatuhum mafruḍah, hukumnya mafruḍah, keparduan buat mata kita. Makanya Imam Nawawi itu kalau kita biasa ngaji kitab Tanqihul Gaul itu di dalam bab awal beliau sampai menukilkan ini hadis baginda Nabi SAW. Man nadharuka ila wajhil alimi ayyi, maksudnya tegasnya siapa orang di antara kita yang memandang wajah para ulama kita, kemudian dari pandangannya ini timbul mahabbah. Beliau katakan, kata junjungan Nabi Muhammad SAW, khairul laka min antasaddaka alfa firosin fisabilillah. Itu lebih baik untuk kalian ketimbang kalian bersedekah 1000 ekor kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata baginda Nabi yang dinukil dalam buku Tanqihul Qaul. Kita ingat betul ini dari bab pertama kita kaji bab ini. Saking mulianya para ulama kita ini bertanggung jawab atas segala semua kekurangan-kekurangan kita. Makanya kalau ada orang yang kurang ajar sama gurunya itu, wali dari masyrik sampai maghrib ini belum bisa itu memaafkannya. Sulit rasanya itu. Coba-coba aja kita kurang ajar sama guru ngaji. Sama guru ngaji yang ngajarin itu yang namanya alif-alifan kalau bahasa orang Betawi dulu. Yang kita diajarkan itu hukum juz amma, seni baca Quran, itu dari guru-guru kita terdahulu. Kita nggak pernah itu diajarkan. Siapa yang memberi daripada hal-hal yang demikian agar kita memotivasi batin kita, agar hati kita ini senantiasa nggak pernah kurang ajar kepada guru-guru kita. Tuh lihat tuh, udah dicontohkan di dalam buku-buku para salafun saleh kita. Pesannya sebagai informasi buat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saffat ayat 157 terakhir yang tadi saya bacakan itu, walladzina amanu bihi wa azzarahu wa nasarahu walladzina taba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu, mereka itu azzarahu, mereka adalah orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Muliakannya itu enggak harus kita tuh, tidak harus kita sebagaimana yang kita buat dalam akal kita.
Orang memuliakan Nabi Muhammad dianggap mengkultuskan. Kita cinta kepada ulama, kepada keturunannya dianggap hal-hal yang batil. Kita dianggap mencintai Sa'adah Ba'alwi dianggap yang batil. Tidak, saudara-saudara. Biar saja hal itu terjadi sebagaimana terjadinya zaman. Demi Allah kita nggak usah ikut campur tentang hal itu. Ya, saya sudah bilang tadi, mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddah dalam tasbitil fuad. Cinta aja udah buat kita. Udah sayang aja kepada mereka. Karena tuntutan dalam hati kita cinta kepada mereka itu adalah bekal yang bakal besok kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya-nya mengatakan la yusahlim la yaslim alaihi ina idin min a'zamin min sadaidil fitan ila man ahyallahu taala bi ilmi rasulih. Tidak ada besok nih di antara kita semua yang selamat dari sadisnya fitnah. Kecuali orang-orang yang menghidupkan ilmunya Allah, kecuali orang yang menghidupkan Allah dengan ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dibawanya orang-orang tua kita dari satu tempat nih, dari tempat Masjid As-Suhada, besok kita dengar sudah pindah ke Nurul Islam. Itu adalah menghidupkan ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW, menghidupkan Allah dari ilmunya Nabi Muhammad. Emang ini nggak pernah ada di zaman para sahabat? Ada, saudara-saudara. Bahkan dalam kisah tur para aulia ini diceritakan bagaimana baginda Nabi senang dengan yang beginian, demen dengan yang beginian. Makanya orang-orang yang hadir dalam majlis itu tuh, di dalam majlis seperti ini, keluar dari majlis mereka nggak bawa dosa, saudara-saudara. Kita nggak punya dosa. Sampai didoain itu wajba sabila tuqa biman hajil atqiya ahlu sofa wan nuqa. Didoakan langsung tuh. Ya watba sabila tuqa ya Rabb, berikanlah mereka yang orang-orang mengikuti jalannya orang-orang yang takwa. Biman hajil atqiya, di atas itu jalur yang ditempuh oleh orang-orang yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita datang ke tempat ini, kita bukan lagi main-main, kita enggak. Kita datang ke tempat ini kita enggak punya kepentingan kecuali kita jadi tamunya Allah. Tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menghilangkan nilai-nilai itu semua agar mendapatkan itu tanggung jawab yang besar dari baginda Nabi, supaya besok mata kita kagak diharamin buat melihat wajahnya Rasulullah. Supaya besok nih kita tidak diharamin tangan kita buat berjabat tangan dengan Rasulullah. Itu yang kita inginkan dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Yang terpenting hadirin saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perjumpaan yang singkat ini saya hanya berpesan buat diri saya pribadi dan seluruhnya para jamaah dan umum, bukan maksud menggurui. Ya, jadi kalau dalam menggurui saya teringat apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Panggil Rasulullah. Ya Ibnu Mas'ud, Akbar alayya Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah Quran. Ketika yang sangat mulia di antara sahabat dan baginda Nabi disuruh baca itu Akbar alayya Quran. Hadisnya sahih dalam kitab Bukhari bahwa saya Abdullah bin Mas'ud pernah dipanggil untuk akan baca Quran. Bayangkan seseorang yang lebih mengenal Quran saat itu tidak lain yang diberikan itu pengetahuan melalui wahyu adalah Rasulullah. Dia jawab hal itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, Aku alaika wa unjila alaika ya Rasulullah. Aku bacakan ini Quran untukmu, sedangkan Quran diturunkan untukmu. Kata beliau, ini astahi an asma'u min ghairi. Sungguh wahai Abdullah bin Mas'ud, aku benar-benar ingin mendengar dari lisan para sahabat, orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Apa tuh arti dari nilai-nilai Quran apa itu? Saat saya diberikan perintah dan kita merasa orang paling benar dan paling alim, tidak. Ini adalah ajang di mana panggungnya Rasulullah. Kalau saya salah dibenari nanti sama mereka. Kalau saya ada kehilapan nanti mereka koreksi daripada pembacaan kita. Itu panggungnya Rasulullah. Ya bukan di atas ini kita lagi cerita perabotan perempuan, kita lagi cerita urusan ini urusan itu, nggak pantas rasanya di mimbar ini. Ini mimbarnya Nabi Muhammad. Nggak boleh, nggak layak orang cerita hal seperti itu, kurang ajar. Bahkan tidak mau mengambil kesempatan mereka dalam forum yang seperti ini. Ambil kesempatannya kita. Jadikan ketawaduan ini modal sebagai kita berhadapan dengan Rasulullah. Jangan dibawa ke hal-hal yang lain. Jangan dibawa sebagai ajang kebencian untuk firqah yang lain dengan firqah yang lain. Kita berharap itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkumpulan singkat yang mulia ini, itu yang harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mengikuti Al-Qur'an orang-orang yang beruntung. Kita ngikutin sholat subuh dari mulai awal, dari mulai baca tasbih sampai baca maulidnya Habib Ali.
didengarkan tuh kalau majlis yang subuh yang ada baca maulid cuma sama Ustaz Nisin doang tuh. Saya punya kuliah subuh juga di Pancoran Mas nggak baca maulid. Kalau dengar baca maulid itu wah luar biasa kita. Kita ingat betul-betul itu pesan-pesannya Habib Ali kepada kita, masih majma'al maulidi yujallil qurub. Dawakat ja'alal asi bi taubatika batatub. Itu kata Habib Ali itu. Masih majma'al maulid yujallil qurub. Sudah waktunya perkumpulan maulid ini yujallil qurub yang bisa menghilangkan kesulitan daripada kesulitan hati. Dzalakal waktu ya al-asi bi taubatika batatub. Kita yang banyak punya salah, punya dosa, datang ke tempat ini, ke majlis ini pulang nggak bawa dosa, pulang diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala, dibersihkan oleh Allah Ta'ala dengan namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita minta maaf kepada Sayyidil Walid kalau kita belum bisa mengikuti, karena memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya berbareng yang sama dengan seperti ini. Doain mudah-mudahan Al-Fakir, saya sekarang sudah berada di wilayah Grogol, mudah-mudahan bisa beritiba, bisa ngikut sama Sayyidil Walid, Kiai Muhtar Sari dan guru saya Ustaz Gopur. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan lain. Harapan kita semoga Allah Ta'ala jaga perkumpulan kita, perkumpulan yang baik, yang tidak mencaci maki orang, yang tidak mengklaim orang, yang tidak membuat orang yang hadir di tengah-tengah kita ini merasa gelisah hatinya karena mereka dipojokkan, karena mereka diasingkan. Mudah-mudahan berkahnya BKKM Cinere Limo ini semua digabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya digabul oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya keinginan-keinginannya digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu semua munajat kita kepada Allah di pagi hari yang mulia ini, semoga Allah Ta'ala mempanjangkan usia kita dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tarikatihim wal mu'afatin minal fitan agadamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.